Ada satu momen dalam hidup yang sering luput dari perhatian kita. Momen yang sangat sunyi, sangat pribadi, dan hampir tidak pernah dilihat oleh siapapun. Momen ketika seseorang bangun di tengah malam, membuka matanya dalam keadaan masih gelap, lalu duduk perlahan di atas tempat tidur. Tidak ada suara, tidak ada keramaian, hanya ada dirinya sendiri, napas yang pelan, dan hati yang membawa begitu banyak harapan. Pada saat seperti itu, seseorang biasanya sedang memikul sesuatu yang tidak ringan. Mungkin masalah yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Mungkin doa yang sudah lama dipanjatkan tetapi belum juga terlihat jawabannya. Atau mungkin harapan yang diam-diam ia titipkan kepada Allah karena ia tahu hanya Allah yang benar-benar mengerti isi hatinya. Lalu ia bangkit, ia mengambil wudhu dengan air yang dingin. Ia berdiri menghadap kiblat di ruangan yang sunyi. Dan di sanalah sebuah percakapan yang sangat jujur terjadi. Bukan percakapan dengan manusia. Bukan juga percakapan yang penuh kata-kata indah. Kadang hanya ada kalimat sederhana. Kadang hanya ada tangis yang tertahan. Kadang bahkan hanya ada hati yang berbicara tanpa suara. Itulah tahajud. Banyak orang mengira tahajud hanya sebuah ibadah tambahan. Sebuah amalan yang baik jika dilakukan tetapi tidak terlalu penting jika ditinggalkan. Namun bagi orang-orang yang pernah benar-benar menjalaninya, tahajud adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar rutinitas ibadah malam. Tahajud adalah ruang paling jujur antara seorang hamba dan Allah. Di waktu itu, tidak ada topeng, tidak ada pencitraan, tidak ada yang perlu disembunyikan. Seseorang datang kepada Allah dengan segala kelemahannya, dengan segala kegagalannya, dengan segala harapannya yang mungkin tidak pernah ia ceritakan kepada dunia. Ada orang yang bangun tahajud karena sedang patah hati. Ada yang bangun karena sedang dihimpit masalah ekonomi. Ada yang bangun karena merasa hidupnya sedang berada di persimpangan yang membingungkan. Dan ada juga yang bangun hanya karena rindu kepada Allah tanpa tahu harus meminta apa. Namun satu hal yang pasti, ketika seseorang benar-benar berdiri di sepertiga malam dan memanggil nama Allah dengan tulus, tidak ada satupun doa yang jatuh sia-sia. Masalahnya, manusia sering memiliki bayangan sendiri tentang bagaimana doa seharusnya dijawab. Kita sering berpikir bahwa jika doa kita dikabulkan maka hidup akan langsung berubah. Rezeki akan datang besar-besaran, masalah akan hilang seketika, jalan hidup akan tiba-tiba menjadi sangat mudah. Padahal cara Allah menjawab doa seringkali jauh lebih halus dari yang kita bayangkan. Allah tidak selalu langsung mengubah keadaan. Kadang Allah lebih dulu mengubah hati. Allah tidak selalu langsung menghilangkan masalah. Kadang Allah justru memberi kekuatan agar kita mampu melewati masalah itu dengan cara yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Dan disitulah letak sesuatu yang sering tidak disadari banyak orang. Banyak doa tahajud sebenarnya sudah mulai dijawab oleh Allah, tetapi manusia tidak menyadarinya karena jawaban itu tidak datang dengan bentuk yang dramatis. Jawaban itu hadir perlahan, hadir dalam perubahan kecil yang diam-diam mengubah hidup seseorang. Mungkin kamu pernah merasakan sesuatu yang aneh setelah mulai rutin bangun tahajud. Tidak ada kejadian besar, tidak ada keajaiban yang mencolok, tetapi ada sesuatu dalam dirimu yang mulai berubah. Hatimu yang dulu mudah gelisah perlahan menjadi lebih tenang. Pikiran yang dulu terasa sempit mulai terasa lebih lapang. Hal-hal yang dulu membuatmu sangat khawatir sekarang terasa lebih ringan untuk dihadapi. Perubahan itu sering begitu halus sampai-sampai seseorang tidak menyadari bahwa sebenarnya itulah jawaban pertama dari doa yang ia panjatkan di malam hari. Karena Allah mengetahui bahwa sebelum memberikan sesuatu yang besar kepada seorang hamba, hati hamba itu perlu disiapkan terlebih dahulu. Bayangkan seseorang yang setiap malam bangun dalam gelap. Ia menengadahkan tangan kepada Allah dengan penuh harap. Ia mengulang doa yang sama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin bertahun-tahun. Apakah Allah tidak mendengar itu semua? Tentu Allah mendengar. Bahkan sebelum doa itu selesai diucapkan, Allah sudah mengetahui isi hati orang tersebut.
Namun seringkali Allah tidak langsung memberikan apa yang diminta. Bukan karena Allah tidak peduli, bukan karena doa itu ditolak, tetapi karena Allah sedang membentuk sesuatu yang lebih dalam diri orang tersebut. Allah sedang menumbuhkan kesabaran, Allah sedang membersihkan hati, Allah sedang menguatkan iman, dan ketika proses itu berlangsung, tanda-tanda kecil mulai muncul dalam kehidupan seseorang. Tanda-tanda ini tidak selalu terlihat oleh orang lain. Kadang hanya orang itu sendiri yang bisa merasakannya. Ada orang yang tiba-tiba merasa lebih mudah memaafkan. Ada yang merasa hatinya tidak lagi sekeras dulu. Ada yang mulai merasakan kedamaian bahkan ketika hidupnya belum sepenuhnya berubah. Hal-hal seperti ini sering dianggap sepele. Padahal dalam perjalanan spiritual seorang hamba, perubahan hati adalah salah satu tanda paling besar bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupnya. Karena dunia ini sering membuat manusia fokus pada hasil yang terlihat, kita sering menilai keberhasilan doa dari apa yang kita dapatkan. Padahal bagi Allah, yang jauh lebih penting adalah siapa diri kita setelah doa itu dipanjatkan. Tahajud bukan hanya tentang meminta sesuatu dari Allah. Tahajud adalah cara Allah mengundang seorang hamba untuk mendekat kepadanya. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk bangun di sepertiga malam. Banyak orang yang berniat tetapi tidak pernah benar-benar terbangun. Banyak yang mencoba tetapi selalu kalah oleh rasa lelah. Namun ada sebagian orang yang entah bagaimana selalu bisa bangun. Kadang tanpa alarm, kadang tanpa rencana, seolah ada sesuatu yang membangunkannya dari tidur. Ketika itu terjadi, sebenarnya ada sebuah rahasia yang sedang berlangsung. Allah sedang memanggil seorang hamba untuk datang kembali setiap malam. Dan setiap kali seorang hamba memenuhi panggilan itu, hubungan antara dirinya dengan Allah menjadi sedikit lebih dekat dari sebelumnya. Kedekatan itu mungkin tidak langsung terlihat dalam kehidupan luar. Namun di dalam hati, sesuatu sedang berubah. Ada kekuatan yang tumbuh perlahan. Ada keyakinan yang semakin dalam. Ada rasa bahwa meskipun dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan, ada satu tempat yang selalu bisa menjadi tempat kembali. Tempat itu adalah sujud di hadapan Allah. Mungkin saat ini ada seseorang yang sedang menonton atau mendengar narasi ini dalam keadaan lelah. Mungkin ada yang merasa doanya belum dijawab. Mungkin ada yang sudah lama bangun tahajud tetapi merasa hidupnya masih berjalan di tempat. Jika kamu pernah merasakan itu, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang berada di jalan yang sama. Mereka tetap bangun di malam hari meskipun belum melihat perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka tetap berdoa meskipun kadang hati mereka dipenuhi pertanyaan. Namun ada satu hal yang sering dilupakan. Dalam banyak kisah orang-orang yang dekat dengan Allah, perubahan besar dalam hidup mereka hampir selalu diawali oleh perubahan kecil yang terjadi di dalam hati. Dan perubahan kecil itu sering muncul sebagai tanda bahwa Allah sedang mulai menjawab doa mereka. Tanda itu tidak selalu berupa keajaiban. Kadang hanya berupa ketenangan yang tiba-tiba hadir. Kadang berupa perasaan bahwa Allah sangat dekat meskipun masalah masih ada. Dalam perjalanan seseorang yang rutin melakukan tahajud, ada beberapa tanda yang sering muncul ketika doa mulai dijawab oleh Allah. Tanda-tanda ini bukan sesuatu yang mistis, tidak juga sesuatu yang harus dipaksakan. Ia hadir secara alami dalam kehidupan seseorang yang benar-benar menjaga hubungannya dengan Allah di malam hari. Dan mungkin saja, tanpa kamu sadari, satu atau bahkan beberapa dari tanda itu sudah mulai muncul dalam hidupmu. Jika kamu pernah bangun di sepertiga malam hanya untuk berbicara kepada Allah. Jika kamu pernah meneteskan air mata dalam sujud karena merasa tidak ada lagi tempat mengadu selain kepadanya. Jika kamu pernah mengulang doa yang sama berkali-kali dengan penuh harap, maka mungkin perjalananmu bersama tahajud sedang membawa sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Di bagian berikutnya kita akan mulai memahami tanda-tanda itu. Tanda yang sering muncul ketika tahajud seorang hamba tidak hanya didengar, tetapi juga mulai dijawab oleh Allah dengan cara yang sangat halus. Sebelum melanjutkan, jika hatimu merasa tersentuh dengan narasi ini, tuliskan amin di kolom komentar.
Semoga setiap amin yang ditulis menjadi doa yang saling menguatkan. Semoga energi kebaikan dari doa-doa yang dipanjatkan di sepertiga malam mengalir kepada siapapun yang sedang berharap kepada Allah. Dan semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk mendekat kepada Allah tidak pernah menjadi langkah yang sia-sia. Ada satu hal yang sering tidak disadari oleh banyak orang ketika mereka mulai berjalan lebih dekat kepada Allah melalui tahajud. Mereka menunggu perubahan besar dalam hidup mereka, padahal Allah sering memulai jawaban doa dengan perubahan yang sangat lembut di dalam hati. Perubahan itu tidak selalu terlihat oleh orang lain. Bahkan kadang orang yang mengalaminya sendiri pun tidak langsung menyadarinya. Namun jika diperhatikan dengan hati yang tenang, ada tanda-tanda halus yang mulai muncul. Tanda yang menunjukkan bahwa tahajud yang dilakukan bukan sekadar rutinitas malam, tetapi telah menjadi pintu yang membuka hubungan yang lebih dalam antara seorang hamba dan Allah. Tanda-tanda ini tidak datang dalam bentuk keajaiban yang mencolok. Ia datang perlahan, hampir seperti cahaya fajar yang masuk sedikit demi sedikit sebelum matahari benar-benar terbit. Ia hadir dalam bentuk perubahan rasa, perubahan cara melihat hidup, dan perubahan dalam cara seseorang menghadapi dunia. Tanda pertama sering muncul dalam bentuk ketenangan hati yang tidak biasa. Ada masa dalam hidup seseorang ketika pikiran terasa penuh. Masalah datang dari berbagai arah. Kekhawatiran seolah tidak pernah berhenti. Bahkan ketika sedang beristirahat, hati tetap terasa berat. Namun ketika seseorang mulai menjaga tahajudnya dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang menarik sering terjadi. Tanpa disadari, hatinya perlahan menjadi lebih tenang. Masalah yang sama masih ada. Tantangan hidup belum sepenuhnya berubah. Namun cara hatinya merespons semua itu mulai berbeda. Hal yang dulu membuatnya sangat cemas sekarang terasa lebih mudah diterima. Hal yang dulu membuatnya merasa tertekan sekarang tidak lagi menghancurkan ketenangannya. Ketenangan seperti ini bukan datang dari dunia. Ia datang dari kedekatan dengan Allah. Allah pernah menegaskan bahwa dengan mengingatnya, hati manusia akan menjadi tenang. Ketika seseorang rutin berdiri di hadapan Allah pada malam hari, menyebut namanya dalam doa, dan bersujud dengan penuh harap, hatinya perlahan mulai dipenuhi ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini. Itulah salah satu tanda pertama bahwa doa yang dipanjatkan mulai menyentuh langit. Tanda kedua adalah ketika doa menjadi semakin mudah mengalir dari hati. Pada awalnya, banyak orang merasa sulit ketika berdoa. Mereka berdiri setelah salat tahajud dan mencoba berbicara kepada Allah, tetapi kata-kata terasa kaku. Pikiran terasa kosong. Kadang mereka tidak tahu harus berkata apa. Namun ketika seseorang terus menjaga tahajudnya, sesuatu yang indah sering terjadi. Doa mulai mengalir dengan sendirinya. Hati seperti menemukan bahasanya sendiri. Kalimat demi kalimat muncul tanpa dipaksa. Kadang doa menjadi sangat panjang tanpa terasa. Kadang air mata datang begitu saja ketika seseorang menyebut nama Allah. Fenomena ini sering dialami oleh orang-orang yang semakin dekat dengan Allah. Bukan karena mereka menjadi lebih pandai berdoa, tetapi karena hati mereka mulai terbuka. Ketika hati terbuka, doa tidak lagi sekadar rangkaian kata. Ia menjadi ungkapan yang sangat jujur dari jiwa yang sedang mencari pertolongan Allah. Dan ketika seseorang sudah sampai pada titik itu, doa yang ia panjatkan bukan lagi hanya tentang meminta sesuatu. Doa menjadi bentuk kedekatan, bentuk kerinduan, bentuk hubungan yang hidup antara seorang hamba dan Tuhannya. Tanda ketiga sering muncul dalam bentuk perubahan cara seseorang memandang dosa. Ada masa ketika manusia melakukan kesalahan tanpa terlalu memikirkannya. Hal-hal yang tidak baik terasa biasa saja. Hati tidak terlalu terganggu. Namun ketika seseorang semakin sering bangun di sepertiga malam dan berdiri di hadapan Allah, kepekaan hatinya mulai berubah. Hal yang dulu terasa biasa sekarang terasa berat. Perkataan yang dulu mudah keluar sekarang terasa tidak pantas untuk diucapkan. Perbuatan yang dulu dilakukan tanpa berpikir sekarang membuat hati merasa tidak nyaman. Perubahan ini sering disalahpahami sebagai kelemahan.
Padahal sebenarnya ini adalah tanda bahwa hati sedang dibersihkan. Ketika seseorang semakin dekat dengan Allah, hatinya menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang menjauhkannya dari Allah. Ia mulai merasakan dorongan yang lebih kuat untuk menjaga dirinya dari dosa. Dan itu adalah tanda yang sangat besar. Karena perubahan terbesar dalam kehidupan manusia bukan dimulai dari dunia luar, tetapi dari hati yang mulai sadar dan ingin kembali kepada Allah. Tanda keempat adalah ketika pintu-pintu kemudahan mulai terbuka dengan cara yang tidak terduga. Ini bukan berarti hidup seseorang langsung berubah menjadi sangat mudah. Bukan juga berarti semua masalah hilang dalam sekejap. Namun ada momen-momen kecil yang terasa seperti pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Masalah yang terasa sangat rumit tiba-tiba menemukan jalan keluar. Kesempatan datang ketika seseorang hampir menyerah. Rezeki muncul dari arah yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Bagi orang yang melihatnya sekilas, semua itu mungkin tampak seperti kebetulan. Namun bagi seseorang yang menjaga tahajudnya, ia sering merasakan bahwa ada tangan Allah yang sedang bekerja dengan sangat lembut dalam hidupnya. Allah memiliki caranya sendiri dalam membuka pintu rezeki dan kemudahan. Kadang tidak dengan cara yang besar dan dramatis, tetapi melalui rangkaian kejadian kecil yang jika disusun bersama akan terlihat seperti jalan yang dipersiapkan dengan sangat rapi. Tanda kelima adalah ketika Allah mempertemukan seseorang dengan orang-orang yang membawa kebaikan dalam hidupnya. Manusia sering tidak menyadari bahwa salah satu bentuk jawaban doa adalah pertemuan dengan orang yang tepat. Ada orang yang tiba-tiba hadir dalam hidup kita dan membawa pengaruh yang baik. Ada teman yang mengingatkan kita untuk tetap menjaga salat. Ada seseorang yang memberi nasihat pada saat yang sangat kita butuhkan. Kadang pertemuan seperti ini terasa sederhana. Namun jika direnungkan lebih dalam, seringkali ia datang pada waktu yang sangat tepat. Allah mengetahui bahwa perjalanan seorang hamba tidak selalu mudah. Karena itu Allah sering mengirimkan orang-orang tertentu untuk membantu, menguatkan, atau sekadar menemani perjalanan tersebut. Ketika seseorang mulai dikelilingi oleh orang-orang yang membawa kebaikan, itu sering menjadi tanda bahwa Allah sedang menjaga langkahnya. Tanda keenam adalah ketika seseorang mulai dimudahkan untuk bangun tahajud tanpa dipaksa. Pada awal perjalanan, tahajud sering terasa berat. Seseorang harus melawan rasa kantuk, harus memaksa dirinya untuk bangun dari tempat tidur yang hangat. Namun setelah beberapa waktu, sesuatu yang menarik sering terjadi. Seseorang mulai terbangun dengan sendirinya di sepertiga malam. Kadang tanpa alarm, kadang bahkan sebelum alarm berbunyi. Ia membuka mata dan merasa bahwa waktu tahajud telah tiba. Banyak ulama mengatakan bahwa ketika seseorang dimudahkan untuk bangun tahajud, itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengundangnya kembali untuk datang kepadanya. Tidak semua orang mendapatkan undangan seperti itu. Ada banyak orang yang ingin bangun tahajud tetapi tidak pernah berhasil. Ada yang mencoba berkali-kali tetapi selalu tertidur kembali. Namun bagi mereka yang dimudahkan, tahajud menjadi seperti panggilan yang datang setiap malam. Dan ketika seorang hamba menjawab panggilan itu berulang kali, hubungan antara dirinya dan Allah menjadi semakin kuat. Jika direnungkan dengan hati yang tenang, keenam tanda ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang luar biasa secara duniawi. Tidak ada kemegahan di dalamnya. Tidak ada keajaiban yang membuat dunia terkejut. Namun dalam perjalanan spiritual seorang hamba, tanda-tanda ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena mereka menunjukkan bahwa hubungan antara seorang hamba dan Allah sedang tumbuh. Tahajud bukan sekadar ibadah yang dilakukan di malam hari. Ia adalah proses yang perlahan membentuk hati seseorang. Setiap sujud yang dilakukan dalam sunyi meninggalkan jejak dalam jiwa. Setiap doa yang dipanjatkan meninggalkan getaran yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Dan seiring waktu, jejak-jejak kecil itu mulai membentuk sesuatu yang lebih besar. Seseorang yang dulu mudah putus asa menjadi lebih sabar. Seseorang yang dulu merasa sendirian mulai merasakan bahwa Allah selalu dekat. Seseorang yang dulu merasa hidupnya tidak memiliki arah mulai melihat bahwa ada rencana Allah yang sedang berjalan.
Itulah keindahan dari tahajud. Ia tidak hanya mengubah keadaan, ia mengubah manusia yang menjalaninya. Dan ketika seorang hamba berubah menjadi lebih dekat dengan Allah, seringkali perubahan dalam hidupnya akan mengikuti dengan sendirinya. Pada bagian berikutnya, kita akan merenungkan sesuatu yang lebih dalam. Mengapa Allah sering menjawab doa dengan cara yang sangat lembut dan tidak selalu langsung terlihat? Karena di balik setiap doa yang dipanjatkan di malam hari, ada hikmah besar yang sering baru dipahami seseorang setelah ia berjalan cukup jauh dalam perjalanannya bersama Allah. Ada satu pertanyaan yang sering muncul di hati banyak orang yang berusaha menjaga tahajudnya. Pertanyaan itu jarang diucapkan dengan lantang, tetapi sering hadir diam-diam dalam pikiran. Jika Allah benar-benar mendengar setiap doa, mengapa sebagian doa terasa lama sekali untuk dijawab? Pertanyaan ini sangat manusiawi. Bahkan orang-orang yang imannya kuat pun pernah merasakan kegelisahan yang sama. Mereka bangun di sepertiga malam, menengadahkan tangan kepada Allah, menyebut namanya dengan penuh harap, lalu kembali ke tempat tidur dengan satu keyakinan bahwa Allah pasti mendengar. Namun ketika hari demi hari berlalu dan keadaan hidup belum berubah seperti yang diharapkan, hati manusia kadang mulai bertanya, apakah doaku benar-benar sampai? Padahal sebenarnya, dalam banyak kisah kehidupan manusia, jawaban Allah sering datang dengan cara yang jauh lebih dalam daripada sekadar mengabulkan permintaan. Allah tidak hanya melihat apa yang diminta oleh seorang hamba. Allah juga melihat siapa hamba itu, apa yang sedang ia jalani, dan apa yang akan terjadi dalam perjalanan hidupnya di masa depan. Karena itu, ketika seseorang berdiri di hadapan Allah dalam tahajud, hubungan yang terjadi bukan hanya hubungan antara permintaan dan jawaban. Yang terjadi adalah proses yang perlahan membentuk jiwa manusia. Seringkali Allah menggunakan tahajud sebagai jalan untuk memperbaiki sesuatu yang lebih penting dari sekadar keadaan hidup. Allah memperbaiki hati manusia. Hati adalah pusat dari segalanya. Ketika hati seseorang kuat, ia mampu menghadapi masalah yang besar tanpa hancur. Ketika hati seseorang tenang, dunia tidak lagi terasa terlalu menakutkan. Dan tahajud adalah salah satu cara Allah menenangkan hati seorang hamba. Bayangkan seseorang yang setiap malam bangun untuk menghadap Allah. Ia mengulang doa yang sama berulang kali. Ia menyebut nama Allah dalam sujud yang panjang. Ia membuka isi hatinya tanpa menyembunyikan apapun. Setiap malam yang ia jalani sebenarnya bukan hanya tentang meminta sesuatu. Setiap malam itu adalah proses di mana hatinya sedang dibentuk. Perlahan ia belajar bersabar. Perlahan ia belajar menyerahkan hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Perlahan ia belajar percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana yang lebih besar dari yang bisa ia lihat. Proses ini sering tidak terasa pada awalnya. Namun jika seseorang melihat ke belakang setelah beberapa waktu, ia akan menyadari bahwa dirinya sudah tidak sama lagi dengan dirinya yang dulu. Ia mungkin masih memiliki masalah yang sama. Namun cara ia memandang masalah itu sudah berbeda. Ia tidak lagi mudah panik. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia mulai merasakan bahwa dalam setiap langkah hidupnya ada Allah yang selalu mengawasi dan menjaga. Disitulah sebenarnya salah satu jawaban terbesar dari doa. Kadang Allah tidak langsung mengubah keadaan karena Allah sedang menyiapkan hati kita untuk menerima perubahan itu. Jika perubahan besar datang terlalu cepat sementara hati belum siap, manusia sering justru menjadi lalai. Ia lupa kepada Allah. Ia kembali tenggelam dalam kesibukan dunia. Namun ketika perubahan itu datang setelah proses panjang tahajud, seseorang biasanya memiliki hati yang jauh lebih kuat untuk menjaganya. Ia tahu dari mana semua itu datang. Ia tahu siapa yang telah menolongnya dalam sunyi malam ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Itulah sebabnya banyak orang yang merasakan bahwa tahajud bukan hanya ibadah yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Tahajud menjadi tempat kembali ketika hidup terasa berat. Ada orang yang datang kepada tahajud dengan hati yang penuh luka. Ia membawa kesedihan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ia merasa dunia tidak memahami dirinya. Namun ketika ia bersujud kepada Allah,
ia menemukan sesuatu yang tidak ia temukan di tempat lain. Ia menemukan bahwa Allah selalu mendengar. Ketika seseorang benar-benar merasakan hal itu, hubungannya dengan Allah tidak lagi sekadar hubungan formal antara hamba dan Tuhan. Hubungan itu menjadi sangat pribadi. Ia berbicara kepada Allah bukan hanya ketika ia membutuhkan sesuatu. Ia berbicara kepada Allah karena ia merasa Allah adalah tempat paling aman untuk mencurahkan isi hatinya. Dan ketika hubungan seperti ini sudah terbentuk, hidup seseorang sering mulai berubah dengan cara yang sangat halus. Ia menjadi lebih kuat menghadapi kegagalan. Ia menjadi lebih sabar menghadapi ujian. Ia menjadi lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Orang lain mungkin melihat hidupnya masih biasa saja. Namun di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar keberhasilan dunia. Ia merasakan kedekatan dengan Allah. Kedekatan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta. Tidak bisa didapatkan dengan jabatan. Ia hanya lahir dari hubungan yang tulus antara seorang hamba dan Tuhannya. Tahajud sering menjadi pintu yang membuka hubungan itu, karena tahajud adalah waktu ketika dunia menjadi sangat sunyi. Tidak ada gangguan, tidak ada keramaian, hanya ada manusia dan Allah. Dalam kesunyian itu, seseorang belajar menjadi dirinya yang paling jujur. Ia tidak perlu berpura-pura kuat, ia tidak perlu menyembunyikan kelemahannya. Ia boleh menangis, ia boleh mengakui bahwa ia lelah. Ia boleh mengakui bahwa ia membutuhkan pertolongan Allah. Dan ketika seseorang datang kepada Allah dengan kejujuran seperti itu, Allah tidak pernah menolaknya. Mungkin jawaban yang diberikan tidak selalu sama dengan apa yang diminta. Namun Allah selalu memberikan sesuatu yang terbaik bagi hambanya. Kadang jawaban itu berupa kemudahan yang datang tiba-tiba. Kadang berupa jalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Kadang berupa ketenangan yang membuat seseorang mampu melewati masa sulit dengan kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan. Semua itu adalah bagian dari cara Allah menjaga orang-orang yang mendekat kepadanya. Jika kamu termasuk orang yang sedang berusaha menjaga tahajudmu, mungkin ada saat-saat ketika kamu merasa lelah. Ada saat ketika kamu merasa doamu belum dijawab. Namun ingatlah satu hal yang sangat penting. Tidak ada satupun sujud yang sia-sia di hadapan Allah. Setiap kali dahi menyentuh sajadah di tengah malam, ada sesuatu yang sedang dicatat. Setiap doa yang keluar dari hati yang tulus sedang didengar oleh Allah. Dan seringkali, jawaban dari doa itu tidak datang sekaligus. Ia datang sedikit demi sedikit. Ia datang melalui perubahan dalam hati, melalui pertemuan dengan orang-orang yang membawa kebaikan, melalui jalan-jalan yang tiba-tiba terbuka dalam hidup. Ketika seseorang akhirnya melihat semua itu dengan jelas, ia biasanya akan menyadari sesuatu yang sangat dalam. Bahwa selama ini Allah sebenarnya sudah lama mendengarkan doanya. Mungkin saat ini kamu belum melihat seluruh jawaban dari doa-doamu. Mungkin masih ada harapan yang sedang kamu tunggu. Namun selama kamu masih berdiri di hadapan Allah,